Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat pendapat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Insinyur Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Pada 30 Mei 1959, konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya, 269 suara menyetujui Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi quorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini, konstituante juga gagal mencapai quorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959, konstituante mengadakan reses. Kemudian terungkap untuk selamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal A.H. Nasution, atas nama pemerintah atau penguasa perang pusat, mengeluarkan peraturan Perpu nomor 040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwiryo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekretkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan konstituante. Sebelum mengeluarkan Dekret Presiden 1959, Presiden Soekarno mengumumkan konsepsinya agar kembali ke Undang-Undang 1945. Konsepsi Soekarno yang diumumkan pada 21 Februari 1957 tersebut berisi poin sebagai berikut. 1. Sistem demokrasi parlementer secara barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. 2. Untuk pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin, perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri atas semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. 3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat dengan tugas untuk memberi nasihat pada kabinet, baik diminta ataupun tidak. Konsepsi ini ditolak beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Pihak ini berpendapat bahwa perubahan sistem pemerintahan dan susunan ketatanegaraan secara radikal seperti itu merupakan hak konstituante. Tujuan yang pertama yaitu untuk menyelamatkan negara berdasarkan Staatsnoodrecht atau hukum keadaan bahaya bagi negara. 2. Masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia resmi berakhir dan dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Selain itu, untuk menanggulangi persoalan yang berlangsung di Indonesia yang kian memburuk dan tidak teratur serta untuk melindungi negara. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dibacakan Presiden Soekarno berisi 3 ketentuan pokok, yaitu 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota DPR, ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Satu, tidak sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pada faktanya, seiring dengan jalannya pemerintahan usai terbitnya dekret,
Justru Undang-Undang Dasar 1945 tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pada penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak digunakan sebagai konstitusional tingkat tinggi yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Dikeluarkan Dekret 5 Juli 1959 hanya dianggap sebagai sebuah momentum untuk menstabilkan kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang memanas. Pada kenyataannya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan. 2. Memberikan kekuasaan yang melampaui besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Dalam isi dekret juga menyiratkan bahwa Presiden dan lembaga negara yang dibentuk setelah terbitnya dekret seperti MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) memiliki kekuasaan tertinggi dalam jalannya roda pemerintahan. Tentunya pemberian kekuasaan ini sangat tidak sesuai dengan demokrasi yang seharusnya dipegang oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kekeluasaan dan kekuasaan yang terlampau besar ini pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah krusial, terutama pada masa Orde Baru di mana banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk tindakan memperkaya diri sendiri dan menyebabkan praktek KKN sangat tinggi. Terbukti dengan banyaknya anggota keluarga dari presiden era saat itu yang menduduki kursi kekuasaan di pemerintahan. Hal ini membuat kesempatan bagi rakyat biasa untuk berkarir di bidang politik menjadi sangat terbatas. Media dibungkam padahal pengaruh media massa dalam kehidupan masyarakat sangat besar. 3. Memberikan peluang bagi militer untuk terjun ke ranah politik. Terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1999 juga membawa dampak negatif lain, yakni unsur militer saat itu ialah ABRI diberikan kebebasan untuk ikut dalam ranah politik. Beberapa peristiwa sejarah saat itu seperti Operasi Seroja Timur pada tahun 1975 merupakan invasi yang dilakukan oleh militer Indonesia pada tahun 1975 atau disebut Operasi Seroja adalah merupakan salah satu bagian dari sejarah kelam dan kekejaman zaman Orde Baru saat itu. Akibat dari serangan Indonesia pada tahun 1975 sampai 1978, puluhan ribu warga sipil tewas dibunuh tanpa pandang bulu oleh militer Indonesia. Dekret Presiden 5 Juli 1999 dinilai cukup memberikan peluang kepada pihak militer untuk turut adil dalam urusan politik dan pemerintahan. Tentunya hal itu sangat bertentangan di mana ABRI dan polisi merupakan bagian yang harusnya mampu memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, justru mereka mengangkat senjata dan mengarahkan senjata kepada rakyat yang seharusnya mereka lindungi. Bagaimanapun juga, dampak negatif dari terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1999 menjadi celah untuk memberikan kekuasaan tertinggi pada pihak yang berkuasa, sehingga pada akhirnya rakyat sendirilah yang menjadi korban. Dampak positif Dekret Presiden 5 Juli 1959 ada 3. 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPA yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan Presiden Soekarno untuk menciptakan stabilitas politik yang sempat goyah selama masa demokrasi liberal. Pembacaan Dekret Presiden diikuti dengan pembubaran Kabinet Juanda pada 9 Juli 1959. Selanjutnya, pada 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja melaksanakan program yang dikenal dengan Triprogram. Isi dari Triprogram yakni: pertama, masalah-masalah sandang dan pangan; kedua, keamanan dalam negeri; ketiga, pengembalian Irian Barat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang Dekret Presiden 1959. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.